Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 41. Setelah mengambil sejumlah uang dari bank, Aditya dan Eva pun langsung bergegas untuk pulang. Di sela perjalanan pulang, terdengar Aditya berkata, "Fa, kalau ada konter, kita singgah dulu ya. Soalnya, mau beli kartu untuk handphoneku." "Oh iya Dit," sahut Eva singkat. Setelah membeli dan memasang kartu di handphonenya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di rumah Juragan Risman, Aditya pun langsung membayar uang muka untuk harga tanah milik Juragan Risman. Terdengar saat itu, Aditya berkata, "Abah, ini ada uang 74.900.000. Tapi, saya DP dulu 70 juta ya. Yang sisanya, mau saya pakai untuk nyewa orang bersihkan tanah itu." Melihat uang yang diberikan Aditya, Juragan Risman pun berkata, "Oh enggak apa-apa, itu semua bisa diatur," sahut Juragan Risman, lalu mengambil uang tersebut. Setelah itu, Juragan Risman pun kembali berkata, "Jadi, kapan kamu mau melunasinya? Kalau gitu, saya hubungi bos saya dulu bah, untuk menanyakan sama beliau, kapan tanah ini mau dilunasi. Dan siapa tahu aja, si bos masih ingin membeli lagi tanah di kampung ini," ucap Aditya. Kira-kira, siapa ya guys, yang disebut bos sama si Adit ini? Sementara Juragan Risman mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung berkata, "Memangnya bos kamu itu membeli tanah di kampung ini untuk apa?" "Katanya, mau dijadikan perkebunan bah," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Juragan Risman berkata, "Tadi kamu bilang, bos kamu itu masih mau membeli tanah di desa ini. Apa benar demikian?" "Katanya sih seperti itu bah," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Juragan Risman pun berkata, "Kalau gitu, sekarang kamu hubungi bos kamu itu. Kamu tanyain ke dia, masih perlu berapa hektar lagi? Memangnya, masih ada ya bah, tanah yang ingin dijual?" ucap Aditya. "Masih banyak," sahut Juragan Risman. Aditya yang mendengar ucapan Juragan Risman, ia pun tak melewatkan kesempatan itu. "Iya bah, saya coba hubungi bos saya," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya pun meninggalkan Juragan Risman dan Eva untuk menghubungi seseorang. Sementara di lain tempat, Niko yang saat itu sedang membahas desain bangunan dengan seorang investor yang bernama Pak Ridwan. Terlihat saat itu, handphone milik Niko yang diletakkan di atas meja terus saja bergetar, tanda ada panggilan masuk. Melihat handphone yang terus bergetar, Pak Ridwan pun berkata, "Pak Niko, sepertinya ada panggilan masuk di handphone Anda." "Iya Pak, nomor baru," sahut Niko. Ternyata saat itu, alasan Niko tak menerima panggilan itu, karena nomor yang menelponnya tak terdaftar dalam kontak handphonenya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Ridwan berkata, "Coba diangkat dulu, siapa tahu penting," ucap Pak Ridwan. Mendengar ucapan itu, Niko pun langsung mengambil handphone miliknya, lalu menerima panggilan tersebut. "Maaf, ini dengan siapa?" ucap Niko. "Ini saya Aditya." "Oh kamu, kirain siapa yang nelpon pakai nomor baru," ucap Niko. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Gimana hari pertama kamu di sana, asik enggak?" "Asik gimana, emangnya aku lagi liburan ya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Nik, bisa enggak, besok kamu datang ke sini? Kemarin katanya minggu depan," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Emangnya, kamu udah dapat tanah untuk kamu jadikan lahan ya?" "Udah Nik, nih baru aja selesai bayar DP-nya," sahut Aditya. Lalu terdengar lagi, Niko berkata, "Cepat amat Dit, baru juga sehari di situ, udah dapat aja tuh lahan. Luas berapa sih, lahan yang mau aku lihat?"
Ada 15 hektar Nik. Tapi kata si pemilik tanah, masih ada lagi yang mau dia jual, sahut Aditya. Anjir, 15 hektar, dan masih mau kamu tambah. Tanah seluas itu, apa mau kamu jadiin kebun semua, ucap Niko. Enggak semuanya Nik, untuk tahap awal, 3 hektar yang akan dipakai untuk kebun. Dan yang sisanya lagi, untuk usaha yang lain, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Gimana, bisa enggak? Ya bisalah, sahut Niko, dan melanjutkan kembali perkataannya. Kalau 15 hektar, kita surveinya pakai drone aja Dit. Kalau mau jalan, bisa pegel nih kaki, dan aku juga enggak bisa lama di sana, palingan cuman 2 hari. Iya enggak apa-apa kok, dan kalau masalah drone-dronan, terserah kamu aja, aku mana tahu yang gituan, sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, oh ya Nik, kalau bisa, kamu beliin aku beberapa material, bisa enggak? Pakai nanya lagi, ya bisalah. Entar kamu SMS-in aja, apa yang mau aku beli, sahut Niko. Oke, makasih ya, sahut Aditya. Sama-sama bro, sahut Niko, lalu menutup panggilan tersebut. Yang tadi nelpon, teman Pak Niko ya. Kelihatannya akrab betul, ucap Pak Ridwan, yang juga mendengar pembicaraan Niko dan Aditya. Iya Pak, tadi itu teman akrab saya waktu di Jerman. Namanya Aditya, anaknya Tuan Winata, sahut Niko. Maksud kamu, anaknya Winata Hermawan ya, ucap Pak Ridwan, lalu kembali berkata. Katanya, 2 hari yang lalu, dia diusir dari rumahnya, ucap Pak Ridwan. Mampus deh, pakai acara keceplosan lagi, gumam Niko, lalu berkata. Kok Pak Ridwan bisa tahu, kalau dia diusir dari rumah? Mendengar ucapan Niko, Pak Ridwan pun berkata. Tadi sebelum kesini, aku sempat baca berita itu di surat kabar. Isinya permintaan maaf dari Tuan Winata, katanya karena terbawa emosi, Tuan Winata mengusirnya, dan mengatakan kalau dia itu hanya anak pungut. Sekarang ini, banyak media mencari keberadaannya, untuk menanyakan ke dia, apa benar, dia itu, bukan anak kandungnya Tuan Winata, ucap Pak Ridwan. Setelah itu terdengar lagi, Pak Ridwan berkata, Pak Niko selaku teman baiknya, pasti tahu dong, dia itu anaknya Tuan Winata atau bukan. Maaf Pak Ridwan, itu urusan keluarga mereka, sahut Niko. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar bunyi SMS masuk di handphone milik Niko. Niko pun langsung membaca SMS tersebut, yang ternyata SMS dari Aditya. Buset, banyak amat yang mau dibeli, gumam Niko. Sementara Eva dan Juragan Risman, terdengar saat itu, Eva berkata, Abah, tanah yang mana lagi, yang mau Abah jual? Yang mau Abah jual itu, tanah yang sudah tidak subur lagi. Lumayan kan, Abah bisa dapat untung 150%, sahut Juragan Risman. Mendengar ucapan ayahnya, Eva pun berkata, Abah nih gimana sih? Bosnya Aditya kan belinya untuk perkebunan. Kalau Abah jualnya, tanah-tanah yang Abah beli dari petani, pasti bosnya Aditya bakalan rugi. Secara rumput aja enggak mau tumbuh, ucap Eva. Bodoh amat, mau rugi atau apapun, itu bukan urusan Abah. Kamu tuh harus pintar-pintar dalam berbisnis. Dan Abah memang sengaja jual tanah itu ke mereka, agar kebun yang mau mereka rintis itu gagal. Kalau udah gagal, mereka pasti bakalan pergi dari desa ini, dan otomatis, tanah yang sekarang mereka beli, akan mereka jual kembali ke Abah, ucap Juragan Risman. Saat itu terlihat, Eva ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, ayahnya memotong perkataannya itu. Udah kamu diam, orangnya datang tuh, ucap Juragan Risman, saat melihat Aditya, yang baru memasuki pintu rumah tersebut.
Ternyata saat itu, Juragan Risman memang sengaja menjual tanah itu pada Aditya, dengan tujuan agar perkebunan yang akan dirintis Aditya itu gagal. Setelah itu terdengar lagi, Juragan Risman berkata, "Gimana, apa kata bos kamu?" "Bos saya bilang, besok dia akan ke sini, sekalian mau lihat tanah yang mau Abah jual," sahut Aditya. "Baguslah kalau gitu," sahut Juragan Risman. Aditya yang tak mengetahui niat jelek Juragan Risman, ia pun menanyakan kembali luas tanah yang ingin dijual oleh Juragan Risman. Setelah tahu luas dan lokasi tanah tersebut, lagi-lagi tanpa pikir panjang, Aditya pun mengiyakan tawaran itu. Mendengar pembicaraan Aditya dan ayahnya, Eva hanya bisa bergumam dalam hati, "Nih cowok, tololnya kebangetan deh, cuman karena tanahnya rata dan dekat dengan jalan, langsung diiyakan aja tawarannya si Abah," gumam Eva saat itu. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat siang itu, mobil Honda Accord milik Niko pun telah sampai di desa Bukit Sejuk. Sesampainya di desa tersebut, Niko pun menjalankan mobilnya dengan perlahan. Saat akan melewati jembatan, terlihat saat itu, dua orang gadis di desa tersebut, yang sepertinya baru saja selesai mencuci. Melihat kedua gadis tersebut, Niko pun langsung menepikan mobilnya. "Mbak, numpang tanya ya, rumahnya Juragan Risman di mana ya?" "Oh, Juragan Risman, Masnya lurus aja, nanti pas di perempatan, Masnya belok kiri," sahut salah satu gadis. "Masih jauh ya Mbak," ucap Niko. "Enggak jauh lagi kok Mas," sahut si gadis, lalu kembali berkata, "Udah ya Mas, kita jalan dulu," ucap si gadis, lalu melangkah meninggalkan Niko. Di sela langkah kaki mereka, terdengar temannya tadi berkata, "Tuh cowok ganteng pisan ya." "Iya, sepertinya dari kota, lihat saja tuh mobilnya, bening pisan," sahut si gadis. Sementara Niko melihat kedua gadis itu melangkah ke arah yang mereka tunjukkan tadi, Niko pun berkata, "Mbak, tunggu Mbak. Rumah Mbaknya di mana, biar aku antar." Mendengar ucapan Niko, kedua gadis yang diketahui bernama Ajeng dan Irda pun saling bertanya. "Ikut aja yuk Ajeng," ucap Irda. Mendengar ucapan Irda, Ajeng pun berkata, "Jangan atuh, siapa tahu aja, dia punya niat jahat sama kita. Jangan sok uzon sama orang, mungkin aja, dia keluarganya Juragan Risman," sahut Irda. Karena bujukan dari Irda, Ajeng pun mau diantar oleh Niko. Setelah itu, Niko pun langsung menjalankan mobilnya. Setelah sampai di persimpangan 4 yang dimaksud tadi, Niko pun berkata, "Lurus atau gimana Mbak? Masnya belok kiri aja, rumah kami ndak jauh dengan Juragan Risman," ucap Ajeng. Mendengar ucapan Ajeng, Niko pun langsung membelokkan mobilnya. Tak berapa lama kemudian, terdengar lagi, Ajeng berkata, "Stop Mas, itu rumahku. Kalau rumahnya Juragan Risman yang sana, yang pagar besi itu ya," ucap Niko. Lalu terdengar, Irda berkata, "Iya Mas, makasih ya udah diantarin." "Iya sama-sama," sahut Niko. Sementara, beberapa warga, yang saat itu, melihat Ajeng dan Irda, yang keluar dari mobil milik Niko, mereka pun berkata, "Itu siapa Ajeng?" "Orang kota, mungkin keluarganya Juragan Risman," sahut Ajeng. "Mbak, saya jalan dulu ya," ucap Niko. "Iya Mas, sekali lagi makasih ya," sahut Ajeng. Setelah itu Niko pun kembali menjalankan mobilnya. Terlihat saat itu, Aditya dan Eva, yang sedang melihat anak buah Juragan Risman, memuat sayuran untuk diantar ke kota. Melihat mobil milik Niko, Aditya pun langsung mengenali mobil tersebut. Sementara Juragan Risman melihat mobil milik Niko, yang berhenti di depan pagar rumahnya, ia pun bergumam, "Siapa ya, apa ini, bosnya si Adit?" Setelah itu, Juragan Risman pun langsung menghampiri Niko.
Namun, saat melihat Niko, Juragan Risman terlihat kaget, karena disangkanya, yang akan keluar dari mobil itu adalah lelaki tua yang sudah ubanan. "Mau cari siapa?" ucap Juragan Risman. "Saya mau bertemu dengan Aditya," sahut Niko. "Oh, silakan masuk," ucap Juragan Risman, lalu berkata pada Aditya. "Aditya, ini bos kamu sudah datang." "Oh iya bah," sahut Aditya. Sementara Niko mendengar ucapan Juragan Risman yang menyebutnya dengan sebutan bos, ia pun berkata dalam hati, "Pasti ulah si Adit lagi nih." Lalu, setelah menghampiri Niko, Aditya pun berkata, "Gimana bos, apa material yang kemarin dipesan udah ada?" ucap Aditya, namun sambil tertawa kecil. "Oh sudah, mungkin sore baru sampai di sini. Nanti sopirnya akan menghubungi kamu," sahut Niko, lalu bergumam. "Rasa-rasanya pengen gue tabok nih si Adit," gumam Niko. Lalu terdengar lagi, Niko bertanya pada Juragan Risman. "Oh berarti, bapak ini Juragan Risman ya?" "Udahlah, sesama bos enggak usah panggil Juragan," sahut Juragan Risman. Terlihat saat itu, Niko diperlakukan dengan spesial oleh Juragan Risman. "Ayo kita ngobrol saja di dalam, sekalian ngopi," ucap Juragan Risman, lalu berkata pada Eva. "Eva, bikinin kita kopi ya, habis itu bersihin kamar untuk bosnya si Adit." "Iya bah," sahut Eva. "Kalau enggak salah, dia ini kan, yang ngantarin Aditya ke terminal. Jadi dia ya, bosnya si Adit," gumam Eva. Tanpa menunda waktu, terdengar saat itu, Juragan Risman langsung menawarkan tanah yang ingin ia jual pada Niko. "Kalau masalah itu, bicarakan saja dengan Aditya," sahut Niko. Tak terasa, waktu pun telah beranjak sore. Terlihat saat itu, 7 mobil truk yang memuat material yang dipesan Aditya pun telah sampai di desa Bukit Sejuk. Melihat truk-truk itu, warga desa pun mulai bertanya-tanya, apa yang ingin dibangun di desa ini. Gitu pula dengan Juragan Risman, saat melihat material-material yang diturunkan di lokasi tanah milik orang tua Aditya, Juragan Risman pun bergumam, "Pipa-pipa dan besi-besi ini untuk apa? Ini mau berkebun atau membangun rumah?" gumam Juragan Risman. Setelah itu terdengar Niko berkata, "Dit, ini nota pembeliannya," ucap Niko, lalu memberikan nota pembelian material pada Aditya. Terlihat pula saat itu, Niko berbisik pada Aditya, "Dit, kamu dicariin ayah kamu. Sampai-sampai, ayah kamu nyebarin berita permintaan maafnya ke media. Dan tadi itu, saya sempat nelpon temanku yang wartawan, untuk pastiin kebenaran berita tersebut. Katanya, mereka akan dapat bonus, kalau mereka bisa dapatin informasi tentang kamu, apalagi, kalau mereka bisa mengekspos wajah kamu," ucap Niko, lalu kembali berkata, "Memangnya, foto-foto kamu enggak ada ya? Ya kamu kan tahu sendiri, aku enggak suka selfie-selfie. Foto aku yang ada tuh, cuman di KTP sama ijazah," sahut Aditya. "Untung aja guys, foto yang diupload Pak Thohir sudah dihapus, kalau enggak, pasti ketahuan wajahnya si Adit." Singkat cerita, sebulan pun telah berlalu. Pembuatan kebun yang akan dikelola Aditya pun telah selesai, namun belum ditanami apa-apa. Dan hanya dalam waktu 1 bulan, 70% tanah milik Juragan Risman pun telah menjadi milik Aditya. Dan untuk membantunya di kebun miliknya itu, Aditya pun memanggil pemuda dan gadis-gadis warga desa setempat untuk bekerja di kebun miliknya itu. Namun, dari sekian banyak warga, hanya 15 orang saja yang mau bekerja dengan Aditya, karena melihat kondisi tanah perkebunan itu. Enggak usah kerja di sana. Lagian, mau nanam apa coba? Di tanah itu, jangankan sayur, rumput saja, enggan untuk tumbuh.
Lagi-lagi, ucapan itu yang dikeluarkan. Sementara Juragan Risman, setelah menjual 70% tanah miliknya ke Aditya, Juragan Risman pun berkata pada Eva, "Sekarang, tinggal tunggu tanggal mainnya. Saat tanah itu dijual kembali ke Abah, akan Abah beli dengan harga rendah." Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Dan bagaimana nasib Aditya? Tongkrongin terus channel ini, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.